Hola not human. Berjumpa kembali di Manggos Alternate. Masih dengan saya Manggos. Di dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas tuntas tentang kisah terseram yang pernah ditangani Ed dan Loirin Waran. Namun sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kamu mendapatkan video terbaru dari channel Manggos Alternate. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan. So, let's go. Ed dan Loirin Waran adalah sepasang suami istri yang memiliki kemampuan khusus dalam hal spiritual. Hal inilah yang membuat mereka kemudian menjadi penyidik paranormal terkenal di dunia. Bahkan beberapa kasus-kasus besar seperti Amityville, Annabelle, dan kejadian-kejadian menyeramkan lainnya yang menjadi dasar pembuatan serial film The Conjuring. Pada tahun 1952, Waran akhirnya mendirikan kelompok memburu hantu di New England. Mereka juga menulis berbagai buku tentang investigasi paranormal yang berhasil diselesaikan. Selama masa karir, mereka berdua telah menangani berbagai macam kasus mengerikan dan menyeramkan. Berikut ini adalah berbagai macam kasus yang paling mengerikan dari kisah nyata Ed dan Loirin Waran. Yang pertama, Enfield Poltergeist. Kasus ini terjadi di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggiran London, Enfield. Pada tahun 1977 dan 1979, seorang ibu bernama Peggy Hudson dan kedua putrinya mengalami aktivitas paranormal yang cukup mengganggu di rumahnya. Seperti beberapa perlengkapan rumah yang seakan-akan dilemparkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Seakan-akan ada sosok tak kasat mata yang ingin menghancurkan seisi rumah Peggy. Kejadian yang lebih membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika putri pertamanya yang bernama Margaret seakan terbang melayang keluar dari tempat tidurnya. Aktivitas paranormal ini disaksikan oleh tetangga, jurnalis, bahkan polisi yang sempat datang karena adanya laporan tak biasa yang terjadi di rumah tersebut. Sedangkan Janet, anak keduanya, mulai berteriak dan mengeluarkan suara yang cukup besar. Suara ini juga diyakini sebagai roh lelaki tua yang berada di dalam rumah tersebut. Come on, say it for me, Dr. Bellum. Dr. Bellum. Right, that's good. Come on out. Shut up, your door. Akhirnya, mereka berdua menamai kasus ini dengan sebutan demonic possession, yang mana pembersihan roh jahat harus dilakukan dan keluarga Perry tidak boleh berada di dalam rumah tersebut. Di akhir kasus investigasi ini, menurut keterangan penghuni rumah, bahwa mereka pernah melakukan permainan papan Ouija, yang mungkin menjadi pemicu roh jahat tersebut menjadi marah. Kemudian di tahun 2016, peristiwa ini akhirnya juga ikut diangkat ke layar lebar demi melengkapi sequel kedua film The Conjuring. Rumah Snedeker. Pada tahun 1986, keluarga Snedeker pindah dari New York ke Connecticut. Tujuan mereka pindah adalah agar lebih dekat dengan rumah sakit yang merawat putra tertua mereka yang mengidap kanker. Usut punya usut, ternyata rumah keluarga yang mereka beli adalah bekas rumah yang mempunyai kisah kelam tersendiri. Setelah rumah tersebut direnovasi, Carmen Snedeker memasuki ruang basement rumah untuk pertama kalinya. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan berbagai peralatan pembalseman, lengkap dengan nama-nama orang yang telah meninggal di rumah tersebut. Keluarga menyadari jika ada yang tidak beres dengan rumahnya, sampai akhirnya berbagai kejadian aneh pun terjadi, seperti air yang berubah merah menjadi darah, lampu yang tiba-tiba mati,
Akhirnya, keluarga Snedeker meminta bantuan kepada Ed dan Lauren Warren untuk melakukan pengusiran setan di rumah mereka. Sejak dilakukan pengusiran setan, beberapa aktivitas paranormal yang terjadi mulai berkurang secara perlahan. Sampai akhirnya, rumah Snedeker berhasil dibersihkan dan tidak terjadi aktivitas paranormal di dalam rumah. The Parent Family. Kisah ini bermula pada tahun 1970, di mana keluarga Parent yang berencana untuk pindah rumah ke daerah pertanian tua di Rhode Island. Saat malam hari, mereka sempat menyaksikan ada seorang wanita bertubuh tinggi dengan berpakaian abu-abu yang berkeliaran di dalam rumah, disusul beberapa kejadian janggal lainnya. Saat itu, keluarga Parent mencari pemburu hantu yang bisa mengatasi masalah mereka. Ed dan Lauren Warren pun merasa terpanggil untuk mengatasi kasus tersebut. Saat Warren menyelidiki rumah tersebut, mereka menyimpulkan bahwa sosok wanita yang menampakkan diri ke keluarga Parent adalah arwah penyihir dari abad ke-19 bernama Bathsheba. Sosok ini telah mengorbankan bayinya kepada iblis sebelum menggantung dirinya sendiri di pohon yang ada di halaman belakang rumah keluarga Parent. Penyihir tersebut ternyata berniat jahat untuk mendominasi keadaan di dalam rumah yang ditempati keluarga Parent dengan cara merasuki ibu mereka, Caroline. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh Warren yang berusaha untuk mengeluarkan arwah tersebut dari tubuh Caroline hingga berhasil dikeluarkan. Setelah itu, keluarga Parent pindah ke rumah lain, sedangkan arwah penyihir tersebut masih berada di sana hingga sekarang. Pada akhirnya, kisah ini kemudian diangkat ke layar lebar dan menjadi cikal bakal film The Conjuring pertama. Smurl Family. Keluarga Smurl mengalami banyak gangguan makhluk halus ketika mereka menempati rumah baru mereka pada tahun 1974 di West Pittston, Pennsylvania. Keluarga ini terdiri dari Janet, Jack, anak perempuan mereka, dan orang tua Jack yang ikut tinggal bersama. Aktivitas paranormal dimulai ketika mereka merenovasi rumah tua yang dibeli dengan harga yang cukup murah tersebut. Beberapa saat setelah direnovasi, rumah itu seakan menolak untuk diperbaiki dan merusak hasil renovasi yang telah dibuat, hingga bau aneh dan busuk yang selalu tercium di setiap ruangan diikuti suara teriakan dan tertawa hampir ada di setiap sudut rumah ini. Hal yang cukup mengganggu lainnya dilaporkan, bahwa ia merasa dirinya telah dianiaya di dalam mimpinya oleh sesuatu yang jahat dan tak kasat mata. Hingga setiap bangun dari tidurnya, ia selalu merasa kesakitan dan tubuhnya dipenuhi dengan memar. Merasa ketakutan, akhirnya mereka pun menghubungi Ed dan Lauren Warren. Ketika mereka sampai di tempat kejadian, Ed dan Warren menemukan bahwa rumah tersebut ditempati oleh roh seorang wanita tua, seorang lelaki yang meninggal di rumah itu, dan seorang gadis muda yang usil, serta iblis yang mengendalikan roh-roh untuk mengganggu keluarga Smurl selama 13 tahun terakhir semenjak mereka pindah rumah ke tempat tersebut. Pada tahun 1987, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut untuk selamanya. Terakhir, William Bill Ramsey. William Bill Ramsey bisa dibilang merupakan bukti nyata bahwa manusia serigala benar-benar ada di dunia. Pada masa kecilnya, ia merasa sesuatu hal yang aneh terjadi sebelum dirinya akan marah. Ketika puncak kemarahannya timbul, ia merasa sangat kuat dan tidak dapat mengendalikan rasa amarahnya tersebut. Bahkan ia mampu mencabut seluruh pagar besi yang ada di dalam rumahnya. Ketika beranjak dewasa, dirinya menyaksikan perubahan wajahnya yang berubah menjadi serigala dan tangannya membesar menjadi cakar. Ed dan Warren terlibat dengan kasus ini ketika petugas polisi di London melaporkan adanya penyerangan yang dilakukan oleh manusia serigala. Warren menyatakan
bahwa kasus ini merupakan kasus pertama likantropi yang mereka tangani. Ketika menanyakan kepada petugas polisi, mereka menggambarkan ciri-ciri manusia serigala tersebut memiliki tinggi sekitar 170 cm. Ia juga tak segan-segan untuk menyerang siapa saja yang berada di tempat pada saat itu. Pada tahun 1989, Warren berusaha menemui dan meyakinkan Ramsey untuk datang ke gereja dan melakukan proses eksorsim. Selama proses eksorsim berlangsung, wajah Ramsey yang tadinya biasa saja langsung berubah mengerikan seperti serigala. Sesaat kemudian, keadaan menjadi tenang dan proses tersebut berjalan dengan lancar. Sejak hari itu, tak ada lagi insiden terkait manusia serigala yang pernah tercatat di London. Itulah beberapa pembahasan tentang kisah terseram yang pernah ditangani Ed dan Warren. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Share dan like jika kamu menyukai video ini. Terima kasih. Bye-bye.